Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga tetap semangat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyebab penurunan keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Di sini khusus kita akan membahas mengenai pelestarian tumbuhan obat yang ada di daerah kita. Baik, adik-adik semua, sebelum kita membahas mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati, terlebih dahulu kita membahas mengenai faktor penyebab menurunnya keanekaragaman hayati, khususnya yaitu tumbuhan obat. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kerusakan habitat. Yang kedua, penggunaan tumbuhan secara berlebihan. Yang ketiga, masuknya jenis tumbuhan baru di suatu habitat tanpa penelitian yang seksama. Yang keempat, pencemaran lingkungan dalam ekosistem. Yang kelima, perubahan iklim bumi seperti global warming. Yang keenam, perkembangan industri pertanian dan kehutanan. Ketujuh, eksploitasi secara berlebihan saat penambangan logam dan pemanfaatan laut. Yang pertama, perusakan dan pemusnahan habitat. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, di sini kita dapat melihat bahwa terjadinya perusakan dan pemusnahan habitat. Nah, di sini terjadi penebangan hutan secara liar, di mana habitat dari hewan-hewan yang ada di hutan tersebut terganggu. Yang kedua, yaitu penggunaan tumbuhan yang berlebihan. Hal ini biasanya terjadi kepada tumbuhan yang mempunyai nilai guna. Misalnya, mengambil tumbuhan obat dari alam secara berlebihan tanpa upaya budidaya atau pelestarian. Hal ini menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan spesies tertentu. Nah, adik-adik, sebaiknya mulai sekarang kita harus belajar untuk membudidayakan dan melestarikan jenis-jenis tumbuhan. Seperti pada gambar di bawah ini adalah jenis-jenis tumbuhan obat yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, selain itu, tindakan ilegal untuk mendapatkan tumbuhan langka guna diperjualbelikan karena harganya yang mahal. Hal ini mengancam populasi alami dan keanekaragaman hayati. Contohnya, pada tumbuhan obat pasak bumi. Nah, tumbuhan ini sekarang sudah sulit ditemukan. Hal ini karena pengambilan yang berlebihan, di mana permintaan yang tinggi menyebabkan pasak bumi diambil secara terus-menerus dari hutan tanpa upaya budidaya untuk menggantinya. Selain itu, kerusakan habitat, deforestasi besar-besaran untuk lahan perkebunan sawit, pertambangan, dan proyek lain menghilangkan habitat alami dari pasak bumi ini. Sedangkan tumbuhan pasak bumi ini memiliki siklus hidup yang sangat lambat. Sebagai contoh, kita bisa melakukan pembudidayaan atau pelestarian tumbuhan. Misalnya di sini pelestarian tumbuhan obat yang dilakukan di halaman rumah. Seperti adanya temu putih, lugundi, tapak leman, kunyit putih, bawang merah, dan serai wangi. Selain upaya pelestarian yang dapat kita lakukan di rumah, kita juga bisa memberikan pendidikan kepada siswa-siswi kita atau adik-adik semua bisa melakukan pelestarian atau pembudidayaan tumbuhan di lingkungan sekolah. Nah, kita bisa membiasakan siswa bertanggung jawab terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara membuat kebun sekolah ataupun apotek hidup. Faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu masuknya jenis tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian yang seksama. Hal ini terjadi karena tumbuhan baru yang masuk bersifat invasif atau menyerang atau mencampuri. Contoh tumbuhan akasia dan ilalang. Keduanya merupakan tumbuhan invasif karena tumbuhan ini mudah sekali tumbuh dan menyebar secara luas,
sehingga menghambat tumbuhnya spesies asli di tempat tersebut. Ini adalah tumbuhan akasia, nama ilmiahnya Acacia mangium Will. Nah, ini adalah tumbuhan ilalang, nama ilmiahnya Imperata cylindrica L. Faktor penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang keempat yaitu terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem. Nah, perubahan kimia tanah secara drastis akibat polusi dapat mengganggu metabolisme tanaman dan kemampuan mereka menyerap nutrisi sehingga mengganggu pertumbuhan. Ozon, salah satu polutan udara, dapat merusak daun tumbuhan dan mengganggu fotosintesis yang berdampak negatif pada ekosistem secara luas. Selain itu, gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan hujan asam yang dapat merusak pohon. Faktor berikutnya yang menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yaitu terjadinya perubahan iklim seperti pemanasan global. Polusi udara dari gas rumah kaca mempercepat pemanasan global. Perubahan suhu ini berdampak pada distribusi spesies, dinamika populasi, dan struktur ekosistem. Ini adalah gambar ilustrasi dari dampak pemanasan global yang terjadi di muka bumi ini. Faktor penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang berikutnya yaitu adanya perkembangan industri pertanian dan perhutanan. Ekspansi lahan untuk perkebunan monokultur, misalnya kelapa sawit dan karet, menyebabkan deforestasi. Nah, adik-adik, deforestasi itu apa? Deforestasi adalah penggundulan atau menghilangkan hutan secara permanen yang mengubah fungsi hutan tersebut sebagai lahan pertanian maupun perkebunan. Hal ini tentunya dapat menghancurkan habitat alami banyak spesies, memaksa mereka untuk pindah atau punah. Gambar berikut memperlihatkan terjadinya deforestasi yang bertujuan membuat perkebunan monokultur. Nah, apa itu perkebunan monokultur? Perkebunan monokultur adalah pertanian atau perkebunan yang menanam satu jenis tumbuhan di lahan yang sama. Faktor berikutnya yaitu adanya eksploitasi berlebihan saat penambangan logam dan pemanfaatan laut. Kegiatan eksplorasi dan ekstraksi logam dapat menyebabkan deforestasi dan mengganggu lahan di sekitar area tambang. Hal ini berdampak pada rusaknya habitat tumbuhan di darat. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Baiklah, kita masuk ke bagian usaha pelestarian keanekaragaman hayati, di mana usaha pelestarian keanekaragaman hayati ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pelestarian secara in situ. Pelestarian secara in situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya. Maksudnya adik-adik, baik itu spesies hewan maupun tumbuhan, tetap dibudidayakan atau dilestarikan di habitat aslinya, tidak dipindahkan kemana-mana. Hal ini karena tidak semua spesies hewan maupun tumbuhan itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau habitat yang barunya. Oleh karena itu, spesies hewan maupun tumbuhan itu bisa dibudidayakan di taman nasional ataupun cagar alam. Sebagai contoh, di sini adalah Taman Nasional Tesonilo yang berada di Provinsi Riau, tepatnya di Pelalawan dan Indragiri Hulu. Nah, di sini dapat ditemukan berbagai jenis tumbuhan maupun hewan. Nah,
salah satunya ditemukan jenis-jenis tumbuhan obat seperti keji beling, kunyit bolai, dan masih banyak yang lainnya. Usaha pelestarian yang kedua yaitu pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Nah, contohnya itu seperti ini adik-adik. Spesies tumbuhan maupun hewan diambil dari habitat aslinya, setelah itu dibawa ke habitat yang baru atau ke tempat yang baru. Nah, sebagai contoh yaitu kebun binatang dan juga kebun koleksi. Meskipun dilakukan di luar habitat alami, upaya untuk mereplikasi kondisi lingkungan asli sangat penting agar spesies yang dilestarikan dapat bertahan hidup, berkembang biak, dan beradaptasi. Baiklah adik-adik, itulah tadi pembahasan kita mengenai faktor yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestariannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.